Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas orderannya atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 4 varian bea cukai warna hitam dengan harga Rp7.350.000 menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Oke. Sekali lagi terima kasih atas orderannya ya, sudah order di toko kami satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 4 varian bea cukai warna hitam ya dengan harga Rp7.350.000. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan IMEI atau jaringan ya. Untuk IMEI unit yang akan kami kirim tentunya sudah terdaftar di bea cukai ya, baik itu SIM 1 ataupun SIM 2. Sebentar, ada kereta lewat ya. Untuk sinyalnya permanen 100% tidak mungkin terblokir karena sudah terdaftar di bea cukai baik itu SIM fisik ataupun eSIM-nya. Yang pertama kita tunjukkan 3 digit terakhir IMEI ya. Caranya ketik bintang pagar 06 pagar ya. Nanti muncul IMEI-nya. Di sini kita hanya tunjukkan SIM 1 saja ya. Untuk slot SIM 1 akhirannya 480 ya. Untuk email lengkapnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee. Untuk email 2 nya akhirannya 498 sebenarnya. Nah ini untuk SIM 1 3 digit terakhir yaitu 480. Untuk SIM 2 akhirannya 498 ya. Untuk nomor email fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee. Nomor email penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri, dan kami mohon ketika barang Anda terima tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan email ya, sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama. Terus bagaimana cara mengecek unit ini sudah terdaftar di bea cukai atau belum? Caranya sangat mudah sekali ya, tinggal kita buka situsnya bea cukai, dibuka di Google Chrome, ketik aja cek email bea cukai itu ya, cek email bea cukai. Nah ini kalau kita lihat ya, di atas sendiri adalah situs resmi bea cukai ya. Ini situs resmi dari bea cukai di Indonesia. Kita klik aja. Nah kemudian di atas sendiri ini ada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian di sini kita ketik aja emailnya. Jadi kalau emailnya ada 2 ya berarti satu-satu ya. Misalkan ketik begini ya. Untuk caranya ketik email spasi ya, email spasi 15 digit email. Nah misalkan seperti ini. Jadi caranya di atas sendiri di kolom pencarian ketik email spasi 15 digit email, kemudian klik cari ya. Nah nanti kalau hasilnya muncul email Anda sudah terdaftar di database cair Kementerian Perindustrian, maka email HP yang Anda input tadi berarti sudah permanen atau sudah resmi masuk database cair Kementerian Perindustrian. Artinya 100% sinyalnya tidak mungkin hilang, 100% sinyalnya tidak mungkin terblokir, seperti itu ya. Jadi 100% kalau sudah masuk, kalau kita sudah cari di sini ya, kemudian di sini muncul email sudah terdaftar masuk database cair Kementerian Perindustrian, berarti emailnya sudah permanen atau tidak mungkin terblokir itu ya.
Itu tadi bagaimana cara cek IMEI, kemudian kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek, mohon maaf jika ada suara orang jualan tahu bulat ya. Untuk warna LCD kita jamin sesuai dengan deskripsi, bersih, tidak ada noda, shadow, burn-in ya. Warna merahnya sempurna, kemudian hijaunya juga oke, kemudian birunya juga oke, kemudian hitam, kemudian ini abu-abu atau agak terang dikit, kemudian ini terang agak putih, bisa dilihat ya, putih bersih, tidak ada noda, tidak ada tombel, tidak ada shadow, burn-in, bercak, flicker apa atau garis atau green screen ya, tidak ada. Putih bersih gradasi. Sekarang kita lanjut ke multi touch atau multi sentuh ya. Untuk 10 jari ya, kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, 10 jari bisa. Kemudian kita cek touchscreen atau layar sentuh. Di sini sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Misalkan ketika kita bepergian, handphone jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana lainnya ya. Dikarenakan handphone bisa saja tertekan ketika kita duduk ataupun jongkok dan akan timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan nanti tidak sengaja tertindih di saat tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Bisa terjadi shadow, burn-in ataupun garis atau LCD mati total. Mengingat harga LCD untuk HP ini sangat mahal ya, mungkin 4 juta atau 5 juta, jadi hampir sama dengan harga handphone ini, seperti itu. Jadi tips yang pertama terkait dengan pemakaian, intinya hindari jatuh, hindari tertindih, hindari tertekan, seperti itu ya untuk LCD-nya. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya atau charging. Intinya apa? Intinya hindari overcharging ya. Overcharging itu apa? Overcharging itu dicas sudah penuh tetapi tidak dicabut-cabut ya, jadi itu namanya overcharging. Meskipun setiap handphone sudah ada pelindung ya, setiap handphone apalagi handphone flagship seperti ini sudah ada pelindung atau proteksi dari overcharging, tetapi kalau kita ibaratkan tanggul di laut ya, tanggul juga sangat kuat, sangat kokoh. Jika setiap hari diterjang ombak ataupun badai, tanggul itu juga bisa jebol juga ya. Begitupun juga proteksi dari handphone ini ya, begitupun juga proteksi overcharging dari setiap handphone. Itu juga kalau kita sering lalai ya, sering overcharging, itu ditakutkan pelindungnya juga bisa jebol juga ya. Dan kalau proteksi overcharging jebol, itu nanti berakibat pada baterai ataupun pada mesin. Baterai bisa melembung, bisa meledak, kemudian mesin bisa overheat, panas, kemudian bisa mati total. Itu yang ditakutkan. Jadi saran dari kami ya, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja, jangan dicas. Lebih baik kita cas ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun, itu kita cas, kemudian mau berangkat kerja sekitar jam setengah 7, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman daripada dari resiko overcharging. Itu yang tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga dari kami terkait dengan panas HP ya. Jadi kita tahu untuk HP Sony Xperia itu memang karakteristiknya itu memang mudah panas atau gampang panas. Kalau kita perhatikan mulai dari seri awal ya, bahkan dari seri awal Z1 lah katakanlah, Z1, Z2, Z3, Z4, baik itu yang seri besar ataupun seri compact ataupun
seri setelahnya XZ1, XZS, XZ2, XZ3, XZ Premium, kemudian Xperia 1, Xperia 5, kemudian seri yang Mark 2, Mark 3 dan seterusnya. Itu memang kendalanya hanya satu ya, karakteristiknya sama sejak zaman dulu, yaitu mudah panas. Jadi HP Sony itu mudah panas. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya beli cooler ya, atau pendingin. Tetapi jangan khawatir, di pengiriman kali ini untuk yang bea cukai itu sudah kita bonusi cooler ya. Ini cooler P70 dari Oaktree ya. Ini kalau Anda beli online itu harganya sekitar Rp150.000. Cuman ini kita kasih sebagai bonus ya. Sekaligus kita kita jelaskan untuk bonusnya. Untuk kelengkapannya, untuk yang varian bea cukai itu ada HP, kemudian ada dosbook WEM ya. Dosbook WEM seperti ini, atau kalau David Gadgetin bilang ini dosbook KW, karena memang kita dapatnya itu hanya HP saja ya, kita dapatnya HP saja. Nah ini seperti ini dosbooknya KW, ini jangan dipakai ya. Nah ini enggak usah dipakai, ini kita singkirkan saja, ini juga kita singkirkan. Nah, jadi ini hanya pemanis saja ya. Kelengkapannya HP, kemudian dosbook OEM, kemudian ada tempered glass ya. Tempered glass sudah kita pasang ini ya. Tempered glass sudah kita pasang. Kemudian ada headset Vigen ya, extra bass, ini menggunakan jack audio 3,5. Kemudian ada soft case bending seperti ini, dan kemudian ada bonus besar yaitu cooler P70. Ini sudah ada heatsinknya, sudah ada peltirnya, kemudian juga bisa tanpa kabel ya, jadi sudah ada baterainya 2000 mAh, jadi tidak perlu colok kabel ketika memakai ini. Oke. Kembali ke tadi mengenai panas HP ya, yang menjadi karakteristik HP Sony. Jika Anda beli HP ini untuk 3 hal, itu Anda wajib menggunakan cooler. Yang pertama, jika Anda beli HP ini untuk bermain game ya, untuk bermain game di atas 15 menit atau 20 menit lebih, itu wajib menggunakan cooler biar tidak panas, biar tidak nge-lag. Karena karakteristik Sony juga itu ketika HP panas itu dia mengurangi performa prosesor dan mengurangi fitur-fitur di kamera seperti itu. Kemudian yang kedua, jika Anda memakai HP ini untuk live streaming ya, live streaming tentu saja menggunakan kamera ya, menggunakan lensa kamera dengan durasi yang cukup lama. Misalkan Anda live streaming di Facebook, Instagram, TikTok, ataupun live streaming jualan di Shopee ya, Anda wajib menempelkan cooler di belakang sini. Kemudian yang ketiga, jika Anda menggunakan HP ini untuk kebutuhan fotografi dan videografi dengan durasi yang panjang ya, Anda juga wajib menempelkan cooler agar kamera selalu berfungsi seperti itu ya. Jadi memang satu-satunya cara untuk mengatasi panas dari HP Sony adalah dengan menempelkan cooler atau pendingin seperti ini. Oke. Untuk yang varian bea cukai ini kita sediakan, untuk yang varian wifi only itu tidak ada ya, seperti itu. Oke. Kemudian tadi untuk layar sentuh aman ya. Kemudian kita cek ke pengeras suara atau speaker ya. Coba kita buka YouTube. Penampakan buah puding coklat atau black sapote. Ada beberapa jenis buah black sapote di Oke ya, untuk speaker aman, stereo atas bawah, tidak ada suara sember. Kemudian kita cek mikrofon. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3 cek.
cek mikrofon bawah 1 2 3 cek. Ya, kedengaran. Kita cek yang atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Oke ya, kedengaran juga. Kemudian kita lanjut ke beberapa sensor ya. Sensor 3D atau sensor giroskop ini ya. Oke, bekerja sensor giroskop, sensor penghitung itu langkah kaki ya, jadi harus jalan, kita jamin aman. Kita lanjut ke sensor kompas, suhu udara tidak ada ya sensor kompas. Oke ya, kompasnya bekerja. Kemudian sensor cahaya, bekerja juga. Sensor akselerometer, XYZ nya bisa membaca ya. Kemudian sensor kedekatan atau proximity, oke, bisa membaca sensornya. Sensor pressure, bisa naik ya, 977 980 ya, 976 sampai 980 presurnya naik. Kemudian sensor gravitasi, XYZ juga bisa membaca ya angkanya. Oke, kelembapan udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor sidik jari. Kita masuk ke keamanan ya. Di sidik jari sini kita setting pola dulu. Oke, kita klik selesai. Kemudian kita coba matikan HP-nya ya. Kita sentuh sensor sidik jarinya. Oke ya, nyala ya. Oke, nyala ya. Jadi tidak perlu ditekan ya, jadi cukup disentuh. Sidik jari berfungsi, kita hapus pola dan sidik jarinya ya. Sekarang kita masuk ke sensor NFC ya. Kita sudah install aplikasi cek saldo, tinggal kita tempelkan etol ya di belakang sini. 13.600 rupiah. Oke, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita cek lensa kamera ya, mungkin yang belum. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa pengaturan kamera ya. Kalau kita tekan di basic ini akan muncul basic. Ini mode dasar ya, mode dasar yang asal jepret ya istilahnya. Jadi tidak ada pengaturan apapun, semuanya serba otomatis. Misalkan untuk ambil foto yang butuh cepat ya, misalkan untuk QR code seperti itu pakai mode basic. Kemudian ada mode auto. Di sini baru muncul beberapa pengaturan ya. Semuanya serba otomatis ya di mode auto ini, entah itu ISO, EV, cahaya, AWB ataupun shutter speed, semuanya serba otomatis. Untuk mode auto ini cocok untuk memfoto benda diam di ruangan yang cahayanya cukup ya, di ruangan yang cahayanya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang, seperti itu. Kemudian ada lagi mode P, ini mode otomatis juga, semi otomatis bisa dikatakan, tetapi di sini bedanya untuk cahayanya bisa kita atur ya. Kalau terlalu terang ya dikurangi, kalau terlalu redup ya bisa ditambah ISO-nya seperti itu. AWB juga bisa disetting di sini. Tetapi di sini tidak bisa setting shutter speed ya. Shutter speednya itu otomatis. Ini cocok untuk memfoto objek diam ya di tempat yang kurang cahaya atau terlalu banyak cahaya, itu kita bisa kurangi seperti itu.
Kemudian di S ini mode shutter speed ya, mode shutter speed atau prioritas kecepatan rana, kecepatan buka tutup lensa ya. Jadi di sini untuk cahayanya otomatis ya, cahaya ISO, entah itu ISO, EV ataupun yang lain itu diatur oleh komputer ya atau software. Untuk yang shutter speednya ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Ini cocok untuk memfoto, membidik objek bergerak di tempat yang cahayanya pas ya. Jadi cahayanya tidak terlalu redup atau tidak terlalu kurang dan tidak terlalu berlebihan ya cahayanya. Itu cocok untuk yang mode S ini. Kemudian yang mode manual ini semuanya serba manual ya, entah itu shutter speed ataupun ISO ataupun pencahayaan AWB atau EV ya, semuanya serba manual. Ini cocok untuk membidik objek bergerak di tempat yang kurang cahaya atau kelebihan cahaya seperti itu. Oke, di sini kita hanya cek lensanya saja ya. Jadi untuk lensa kita cek dulu untuk kamera lampu flash nyala. Kemudian ini kita cek lensa satu kali adalah lensa utama. Kemudian lensa 0,7 ini lensa ultrawide. Kemudian lensa dua kali ini lensa optical zoom dua kali ya. Kemudian optical zoom 3,5 kali, optical zoom 5,2 kali. Kemudian kita coba cek kamera depan, lensa depan. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Ini tadi kamera depan, kemudian ini optical zoom 5,2 kali, optical zoom 3,2 kali. Ini lensa utama, kemudian ini lensa ultrawide. Ini ultrawide ya, ini lensa utama. Berarti ini optical zoom 2,0 kali ya, 2 kali seperti itu. Oke, semuanya bisa ya, semua lensa. Kita hapus lagi. Oke, saya kira cukup ya untuk reviewnya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan hapus akun Google dulu ya. Oke, kita masuk proses packing.
Oke, ini kita potong ya, nama produk kita potong untuk minimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan paket tanpa atas seperti ini, tampak samping sini, bawah, samping sini, samping sini. Oke, terima kasih atas orderannya ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga paket aman selama pengiriman. Dalam pengiriman paket diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.